Apa yang kau lakukan di sini? Jika kau bisa berada di sini, mengapa aku tidak bisa datang? Tuan Ye, lama tidak bertemu. Aku sangat merindukan hari-hari kita memulai bisnis bersama. Apa Tuan Yi? Dia hanya pecundang bangkrut sekarang. Apa yang sedang kau lakukan? Malam ini, makan pangsit. Apa maksudmu? Gu Jianhao dan aku hanya memiliki hubungan rekan kerja. Tidak ada hubungan lain. Selain formalitas, tapi kau, di sisi lain, perusahaanmu sudah bangkrut. Dan kau masih bersikap seperti seorang bos. Kau pikir kau siapa? Jadi kenapa? Bukankah kau sedang berbicara? Oh, benar. Pria? Seperti itu? Lebih patuh setelah dimarahi dengan baik. Kau berani menyiramku. Cukup sudah kegilaan ini. Lalu pulanglah. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Berani kamu memukul orangku. Pergi sana. Kau berani memukulku. Jianhao, keluarkan wanita ini dari sini. Nona Xiao, temanku ini tidak tahu apa-apa. Maafkan dia. Maaf, Apa yang sedang kau lakukan? dia putri sulung keluarga Xiao. Kita tidak mampu menyinggungnya. Ayo pergi. Kau tunggu saja. Nona Xiao, Bawa aku pergi, cepat. Airku sepertinya sudah dibius. baiklah. Bajingan, kau berani melakukan ini di depanku. Bawa dia pergi. Mengapa kau tidak membantuku? Takut pada wanita itu. Lihatlah acara ini. Itu Nona Xiao. Mampukah kita menyinggungnya? Sekarang kau tahu kita tidak bisa menyinggungnya. Bukankah kau memberitahuku sebelumnya? Kau akan melakukan apa saja untukku. Tidak berguna. Aku memberitahumu. Jika aku tidak bisa melampiaskan amarah ini, jangan harap bisa menyentuhku. Zhuang Xuan. Zhuang Xuan. Siapa kamu? Kau berani mencuri wanita Tuan Muda Liu. Kau tidak ingin hidup lagi. Tuan Muda Liu, jika kamu menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Apakah aku membutuhkan izinmu? Aku akan memberikannya padamu, memberikannya padamu. Apakah kau pikir semua orang sama sepertimu dan menyukai? Menyukai wanita seperti itu? Kemari. Tuan Muda Liu. Kau, bantu aku mengurus orang itu di sebelah Xiao Yakin. Setelah selesai, kau akan mendapatkan hadiahmu. Tapi dia adalah pria Nona Xiao. Aku tidak mampu menyinggung. Kau tidak perlu menunjukkan wajahmu. Bozi, beritahu dia apa yang harus dilakukan. Baiklah. Sini, kakakmu Bao akan memberimu beberapa petunjuk. Selanjutnya, kau hanya Nona Xiao. Sekarang kemana? Rumahku. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Biar saya antar kamu ke rumah sakit. Aku tidak bisa pergi ke rumah sakit. Cepat bawa aku pulang. Nona Xiao, tolong bersikap sopan. Jangan pergi. Apa kau tidak menyukaiku? Ini bukan pekerjaan saya. Perusahaanmu telah aku akuisisi. Istrimu, Huang Xiaoxuan, juga telah mengkhianatimu. Kamu tidak ingin balas dendam. Saya bersedia, tapi tidak seperti ini. Keluar, keluar sini. Pria mana yang tidak selingkuh? Kau mau membawaku kemana? Apa yang akan kau lakukan? Berhenti bicara dan duduk. Apa yang kau lakukan? Pergi sana. Jangan mendekat. Jika kau mendekat akan kupanggil polisi. Lepaskan.
akan diberikan kepada seorang pria yang sudah menikah. Daun ini memiliki feromon di dalamnya. Jika kamu tidak melepasnya, sesuatu yang besar akan terjadi. Kau benar-benar hanya ingin membantuku mengganti pakaianku. Apalagi? Minum lebih banyak air panas. Bukan apa-apa, saya akan pergi sekarang. Keluar dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Baiklah, kau bajingan. Sekarang aku menangkapmu basah. Mari kita lihat apa yang akan kau katakan sekarang. Baunya sangat harum. Jangan buang-buang napasmu pada pria malang ini. Apa gunanya? Selesaikan saja dia. Biarkan dia tahu konsekuensi dari menyinggung kita. Berlutut dan minta maaf padaku. Jika kamu memiliki semacam penyakit, maka pergilah ke dokter. Jangan ikuti saya sepanjang hari. Kau bahkan mencoba membenarkan dirimu sendiri. Kamu dan perbuatan kecilmu yang kotor. Kamu pikir aku tidak tahu? Apa yang sedang kau bicarakan? Berhenti memfitnahku. Apakah saya sudah memfitnah kamu? Kamu tahu di dalam hatimu. Kau benar-benar sesuatu, sangat arogan. Sekarang kakakmu Bao, berdiri tepat di depanmu. Tunjukkan pada kakak Bao seberapa arogan dirimu. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Menyinggung saudara Bao. Dan kemudian kakimu. Apa yang kamu inginkan? Kemarin, bukankah kau bekerja sama dengan wanita jalang itu untuk mempermalukanku di depan umum? Aku akan memberitahumu konsekuensi dari bermain-main dengan wanita lain. 2 syarat. Pertama, berikan aku uang atau jilat bersih sepatu hat tinggiku. Berapa banyak yang kamu inginkan? 2 juta. 1 sen kurang, dan aku akan mengungkapkan segalanya tentang kalian berdua. Kami lebih banyak. 8 juta, bahkan tidak sepeser pun kurang. Minta pada wanita jalang itu. 8 juta, saya tidak punya. Jika kamu ingin beberapa tamparan, saya bisa memberikannya kepadanya secara gratis. Apa maksudmu? Percaya atau tidak, aku akan menyuruh seseorang untuk berurusan denganmu. Apakah kamu ingin datang satu persatu, atau semuanya bersama-sama? Nah, sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan tahu. Metode kakak Bao. Tangkap dia. Sangat sial aku tidak melakukan apapun. Dan masih tertangkap di kamar. Menyesal sekarang. Kak Bao, itu dia. Serat wanita ini keluar. Buka pakainya. Biar dia tahu akibat menjadi seorang simpanan. Wanita bodoh, berani-beraninya kau memprovokasiku. Sepertinya tamparan kemarin tidak cukup keras. 1 menit. Jika aku tidak melihatmu pergi, maka jangan pernah muncul lagi. Menjadi seorang simpanan. Dan bertindak begitu arogan. Alasan. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Hari ini. Tidak peduli siapa yang datang. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tidak ada yang bisa membantumu. Biarkan kakak Bao mengajarimu bagaimana menjadi seorang wanita. Aku hanya berbicara omong kosong. Apa yang kau lakukan? Huang Xiaoxua dan aku tidak dekat. Aku tidak mengenalnya. Nona Xiao, kau salah paham. Aku di bawah Tuan Muda Liu. Aku di bawah Tuan Muda Liu. Apa kau dengar itu? Dia di bawah Tuan Muda Liu. Apa kau tidak akan menyelamatkannya? Cepat. Sekarang takut. Terlambat. Kau punya kemampuan juga. Kau tahu akibat dari menyinggung Tuan Muda Liu. Lalu, apakah kau tahu konsekuensi dari menyinggungku? Beritahu Tuan Muda Liu, jika dia berani memprovokasiku lagi. Jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Kau jangan sentuh aku. Aku tahu jalannya. Bajingan, kalau kau punya nyali, kau dan wanita ini bersenang-senanglah seumur hidupmu. Jangan pernah pulang. Jadi, kau pergi begitu saja. Jadi kenapa, jika tidak? Apa aku tidak cantik? Cantik. Lalu mengapa? Kau sama sekali tidak tergerak.
Hai kamu. Kamu bermain dengan api. Bagaimana? Apa kau takut? Berhenti, apa maksudmu? Saya tidak tertarik pada gadis kecil. Aku bisa membantumu balas dendam. Kamu tidak perlu khawatir tentang urusan saya. Aku akan meminta Bauzi membantumu. Kau benar-benar menjebaknya. Apakah kau ingin mati? Tuan Muda Liu, jangan marah. Aku akan menyuruh Yichan melepaskan Kak Bao sekarang juga. Aku memberitahumu. Tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Kau harus membebaskan Bauzi. Jika tidak, kau akan menjadi makanan hiu. Aku merasa tidak pantas untukmu. Bisakah kita tidak membicarakan orang itu? Dia hanya bajingan. Ayo, mari kita minum. Benar, dana yang ditarik dari perusahaan terakhir kali. Kapan uangnya akan tiba di rekening? Kau tahu, sayang, masalah ini terlalu sulit. Aku masih butuh sedikit pendanaan lagi. Untuk melancarkan semuanya, sayang. Butuh uang lagi. Bukankah aku baru saja memberimu 1 juta? Sayang, kalung ini sangat cocok untukmu. Bagaimana? Kau sangat baik padaku. Tentu saja. Kau tahu kata sandinya. Cepat ambil uangnya. Begitu ini selesai, aku akan membuat pasangan ini benar-benar dipermalukan. Kamu bisa mengandalkanku. Jangan khawatir. Mulai sekarang, jika ada yang berani membuatmu sedih, aku akan membuatnya memohon padaku dengan berlutut. Sangat pandai menenangkan wanita. Tidak heran kamu punya banyak perselingkuhan. Ini adalah kamar pribadi. Kau tidak bisa begitu saja masuk. Nona Xiao, jika kau punya instruksi, telepon saja aku. Aku akan berada tepat di luar. Di hari ulang tahun pernikahan kita, kamu di sini selingkuh dariku. Hentikan tuduhan selingkuh ini. Bahkan jika aku selingkuh, itu karena kau memaksa aku. Selingkuh sekarang dibenarkan. Apa? Kau boleh menggoda, tapi aku tidak boleh mencari sugar daddy. Mari kita mainkan permainan kita masing-masing. Huang Xiaoxuan, selama bertahun-tahun ini, aku Yi Chen pernah melakukan sesuatu untuk menyakitimu. Apa kau pikir aku bodoh? Di dalam hatiku, kau hanyalah seorang yang tidak tahu berterima kasih. Bajingan, dengan kecantikanku, aku bisa dengan mudah menikah dengan keluarga kaya. Dulu, jika bukan karena kebaikanmu padaku. Kau pecundang yang payah. Apa kau pikir aku akan menikahimu? Kau menindasku dulu. Sekarang aku sudah merendahkan diri untuk menikahimu. Dan kau sudah mencari yang baru, meninggalkan aku. Semua tahun-tahun masa mudaku ini, bagaimana kau akan mengganti kerugianku? Apa kau bahkan mampu mengganti kerugianku? Kau tidur di kamar terpisah itu satu hal. Sekarang, hanya karena ini, masalah sepele tak berdasar. Kau menuduhku berkhianat. Apa hatimu sudah dimakan anjing? Bukankah kau bilang pada ibumu, kau akan memperlakukanku dengan baik? Lalu, kau tidak menyentuhku, itu satu hal. Tetapi membawa wanita jalang ini untuk membuat masalah bagiku? Ayolah. Mari kita minta orang lain untuk menilai ini. Apa kau sudah cukup bicara? Apa kau tidak malu? Urusan keluargaku bukan urusanmu. Kau wanita jalang penggoda. Ikmu benar-benar mengkhawatirkan. Apa anjing sudah memakan otakmu? Ucapkan itu sekali lagi. Berhenti. Nona Xiao, aku datang untuk menyelamatkanmu. Beraninya kau membuat masalah di sini. Apa kau ingin mati? Apa kau tahu di mana ini? Keluar dan tutup pintunya. Ya, Nona Xiao, hubungi aku jika kau membutuhkan sesuatu. Bukankah kau ingin memukulku? Pukul aku. Kau sendiri yang mengatakannya. Jangan pikir aku tidak berani. Kita tidak mampu menyinggung Nona Xiao. Terlalu takut untuk memukul, biar aku yang melakukannya. Beraninya kau memukulku. Ini wanita yang kau inginkan, kan? Apakah dia bahkan layak menjadi wanitaku? Pria,
Sungguh tidak ada satupun dari kalian yang baik. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Kemari, aku akan membuat pasangan ini. Berharap mereka sudah mati. Siapa kau? Enyahlah, jika kau tahu apa yang baik untukmu. Cukup arogan, bukan? Apa kau tidak mengenaliku? Aku tidak peduli siapa kau. Pergi sekarang. Kakek tua ini cukup arogan. Tidak takut aku akan melumpuhkanmu. Coba lumpuhkan aku. Aku ingin melihatnya. Jika kau punya nyali. Kenapa? Terlalu takut untuk memukul sekarang. Aku beritahu padamu. Menyinggungku. Bajingan. Orang ini terlalu banyak bicara. Potong saja bulanya. Cukup ramai di sini. Semua orang ada di sini. Nona Xiao, lama tidak bertemu. Aroma ini, aku sudah memimpikannya selama berhari-hari. Aku di sini untuk urusan bisnis hari ini. Hari ini dendam lama dan baru. Akan kuselesaikan semuanya denganmu. Saudara Bao, buang pasangan ini. Kelab untuk memberi makan ikan. Sepertinya terakhir kali, aku tidak memukulmu cukup keras. Baiklah. Gunakan tinju kecilmu yang lembut. Dan pukul ini. Biar aku beritahu. Tanpa pengawalmu. Di mataku, kau bukan apa-apa. Seseorang, lucuti pakaiannya. Kenapa kau lagi? Dasar tidak berguna. Biar aku beritahu. Jika kau macam-macam denganku lagi, percaya atau tidak, aku akan mengambil loncengmu juga. Ayo, kamu bisa mencoba. Pun kecil. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Aku adalah seseorang yang tidak mampu kamu sakiti. Berakting lagi. Aku benci orang seperti ini. Selalu siap untuk membuat pertunjukan. Jika kau ikut campur lagi, aku akan melumpuhkanmu. Saudara Bao, jangan buang-buang napas pada mereka. Lakukan. Siapa kau hingga berbicara? Beraninya kau memukulku. Saudara Bao, lucuti pakaiannya. Hari ini, aku ingin melihat. Gadis ini, Tuan Muda Li, mengincarnya. Apa istimewanya dia? Di sini rupanya. Atau di sini. Apa yang kau lakukan? Menurutmu apa yang sedang aku lakukan? Apa kau tahu siapa aku? Kakak, aku salah. Ini nyata. Aku akan memberimu uang sebanyak yang kau mau. Tolong jangan pukul aku lagi. Enyahlah. Nah, jangan tidak tahu berterima kasih. Aku punya ratusan saudara. Aku. So Hibao, kan? Jaden, kau pernah mendengar namaku sebelumnya. Orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, tidak kakak. Tidak, bos, aku salah. Jangan pukul aku. Kau memukul terlalu keras tahu. Sakit sekali. Kaki mana yang ingin kamu patahkan? Aku salah. Bos, kau memukul terlalu keras. Tolong jangan pukul aku lagi. Lebih keras. Aku salah. Apa yang kamu katakan? Aku tidak bisa mendengarmu. Aku salah. Lebih keras. Aku salah. Salah tentang apa? Aku salah telah menghinamu, bos. Dan Seharusnya aku tidak kepada wanita, bos. Memiliki niat jahat. enyahlah. Saudara Bao, Berhenti berteriak hari ini. Bahkan jika Tuhan sendiri datang, Dia tidak bisa menyelamatkanmu. apa kau ini laki-laki? Kamu pikir Dia sangat mencintaimu. Apa maksudmu? Kamu hanyalah alat baginya untuk menghasilkan uang. Dari mana kamu mendapatkan ini? Gu Jianhao. Kau bajingan. Kau mengambil uangku. Pergi berjudi dan itu belum cukup. Kau pergi merayu wanita lain. Bajingan. Kau lebih buruk dari Chen. Xuan, dengarkan penjelasanku. Mereka semua teman-teman terbaikku. Apa kau pikir aku bodoh?
Huang Xiaoxuan, bagaimana biasanya kamu memperlakukanku? Kamu membawa semua jenis tas di sandar setiap hari, memamerkannya di depanku. Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaanku? Suamiku menghasilkan uang untukku. Apakah salah membeli tas? Jika kamu tidak mengeluh setiap hari, kamu terlalu kesepian. Dia tidak punya waktu untukmu. Aku punya kesempatan untuk berguling ke tempat tidurmu. Kau bajingan. Aku benar-benar buta. Jatuh cinta pada bajingan sepertimu. Drama yang luar biasa. Apa kau benar-benar bodoh? Atau hanya mati otak? Kau tidak perlu khawatir tentang urusan keluargaku. Urusan keluargamu. Libatkan dia juga. Masuk. Seret dia keluar dan berikan dia ke anjing. Jangan bunuh aku. Aku tahu aku salah. Itu bukan urusanku. Terlambat. Itu bukan urusanku. Ini semua karena jalan kecil ini, dia merayuku, membuatku memindahkan asetku, dan menjual perusahaan. Huang Xiaoxuan, kau jalan. Pembunuhan melanggar hukum. Serahkan dia ke polisi. Aku akan mendengarkanmu. Suami, aku tahu aku salah. Aku berjanji, aku akan menjadi gadis baik mulai sekarang dan mendengarkanmu. Maukah kau memaafkanku? Bahkan jika aku salah. Bukankah kau juga salah? Aku juga salah. Jika kau lebih mencintaiku, aku tidak akan mengkhianatimu. Cukup. Aku seorang wanita. Aku butuh teman. Di mana kamu saat aku pergi berbelanja? Di mana kamu saat aku pulang ke rumah orang tuaku? Selain memberiku uang, pernahkah kamu memberiku setitik kehangatan pun? Kamu bekerja lembur setiap hari. Pernahkah kamu peduli pada perasaanku? Aku tidak ingin uang. Aku ingin kebersamaan. Inikah alasanmu mengkhianatiku? Aku salah, suamiku. Mohon maafkan aku. Bisakah kita mulai dari awal? Kamu tidak salah, akulah yang salah. Apa yang kau inginkan adalah pria yang kaya dan memanjakanmu. Maaf, aku bukan itu. Huang Xiaoxuan. Apa kau benar-benar berpikir pria yang bersedia menghabiskan uang untukmu dan menjadi anjing peliharaanmu akan benar-benar hanya mencintaimu? Perjanjian perceraian, tanda tangani ini. Aku tidak menyalahkanmu jika kamu tidak memaafkanku. Tapi, kamu sama sekali tidak boleh bersama wanita ini. Tuhan itu adil. Dia memberimu jiwa yang kotor. Dan dia juga memberimu kecerdasan yang rendah. Dengan begitu, terlihat cukup serasi. Xiao Yaking. Ini belum berakhir. Tunggu saja. Balas dendam selesai. Kau ingin pergi kemana? Aku ingin beristirahat selama beberapa hari. Kalau begitu aku akan mengantarmu. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Bocah, wanitamu ada di tanganku. Jika kamu tidak ingin sesuatu terjadi padanya, The film was translated Datang temui and aku sendirian. narrated by M Media. So Ribao, beraninya kau memprovokasiku lagi. aku tidak hanya memprovokasimu hari ini. Aku akan menanggalkan semua pakaian dari wanitamu. Beraninya kau. Dengarkan baik-baik. Aku akan memberimu waktu setengah jam. Jika aku tidak melihatmu, aku akan menggantikanmu secara pribadi mengajari wanitamu. Hari ini, anak nakal itu akan menyesal datang ke sini. Ya. So Ribao, apa kau sudah bosan hidup? Kamu benar-benar datang.
Tuan Muda Liu memberitahuku segalanya. Kamu hanyalah seorang sampah tidak berguna. Hari ini kita akan menyelesaikan masalah ini. Tangkap dia. Apa yang kamu lakukan? Sepertinya hukuman terakhir kali belum cukup. Kakak, jangan. Bos, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Di mana Liu Yuchen menyembunyikan King Er? Jangan membuatku takut. Aku akan memberitahumu segalanya. Mereka ada di keluarga Xiao, membahas pernikahan. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Tolong ampuni aku. Ceritakan semua yang kau tahu. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Inilah yang terjadi. Itu saja. Aku tahu. Hanya itu saja yang sebenarnya. Aku sudah memberitahumu segalanya. Tolong. Demi Tuan Muda Liu. Ampuni nyawaku. Jika aku ingin menyentuhmu, tidak masalah jika dia datang. Ya, Tuan Muda Liu, bajingan itu. Dia berani mencuri wanita Tuan Chen. Dia benar-benar tidak tahu berterima kasih. Sebaiknya kau bersikap baik. Jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Seseorang, bebaskan kakak iparku. Siapa yang menyuruhmu melepaskannya? Jadi maksudmu? Sebagai bos, aku harus menepati janjiku. Jika tidak, bagaimana aku bisa meyakinkan semua orang? Sungguh pria yang kejam. Tolong aku. Seseorang. Baju wanita ini. Tanggalkan. Aku ingin dia tahu konsekuensi dari menyinggung Tuan Chen. Pernikahanmu dijadwalkan 3 hari dari sekarang. Terima kasih, kakek, atas berkatmu. Kalau begitu, aku akan pergi bersiap-siap. Xiao Ting, apakah ada hal lain? Kau benar-benar menemukan tempat ini. Di mana King Er? Pecun dan bangkrut sepertimu. Kodok pendidikan yang bermimpi menelan angsa. Kau ingin makan daging angsa? Ini adalah masalah pribadiku. Kekacauan keluargamu. Aku tidak tertarik dengan itu. Jika kau berani mengganggu King Er lagi, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari anjing. Jika kau berani memaksa King Er untuk menikah, aku akan meninggalkan keluarga Xiao tanpa apapun. Aku ingin melihat bagaimana kau akan meninggalkan keluarga Xiao kami tanpa apapun. Dan kau, jika kau berani mengganggu King Er lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Aku belum menyentuhmu, bukan berarti aku takut padamu. Kau bisa mencoba. Apa yang sedang kamu pura-purakan? Keluarga Liu kami di Nanyu adalah salah satu dari 4 konsorsium utama. Aku akan menghancurkanmu seperti semut. Jika aku menemukannya lebih dulu, aku akan membuat bangkrut keluarga Liumu. Kamu masih berpura-pura denganku. Silakan, buat keluarga Liu bangkrut sekarang juga. Jangan pikir aku bercanda. Kirimkan perintahnya, bahkan jika aku harus membalikan Nanyu. Kau harus menemukan King Er. The film was translated. Kakak sudah bertindak terlalu jauh. Dia benar-benar memutus air dan listrikku. Serahkan padaku. Percuma saja, keluarga Xiao sangat berkuasa. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Xiao, tidak mungkin untuk mengendalikan segalanya. Cobalah. Benar-benar keren. Bagaimana kamu melakukannya? Jika aku tidak memiliki kemampuan, apakah kau sudi menatapku? Siapa yang melihatmu? Oh, benar. Helikopter-helikopter itu, dan para ahli itu, bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana jika aku katakan padamu, aku pernah benar-benar mati sekali. Setelah aku bangun, aku langsung menjadi Raja Dewa. Apakah kau akan percaya padaku? Kamu terlalu banyak menonton drama pendek. Sejujurnya, Sebenarnya para penjaga dewa itu, semuanya adalah aktor yang kubayar. mereka semua aktor. Aktor-aktor itu terlalu berdedikasi. Jika kamu tidak mampu membayar mereka nanti,
Ingatlah untuk datang kepadaku. Baiklah, Kakek, gunakan semua trik yang kamu punya. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan memisahkan kami. kamu adalah... Saudara Chen, aku Ting Ting. Kau tidak ingat aku? Ting Ting. Saudara Chen, rumahmu sangat indah. Sangat luar biasa, aku menyukainya. Saudara Chen, aku sangat merindukanmu malam itu. Bagaimana kalau hari ini juga? Tunggu sebentar. Kamu. Ting Ting yang mana? Kau mengenal banyak Ting Ting. Tidak juga, mungkin sekitar selusin. Benar-benar bisa mengganggu jalan pikiranku. Telah terganggu. Saudara Chen, sentuh detak jantungku. Kau akan ingat tabrakan penuh gairah kita malam itu. The film was translated and narrated by Kenapa M. Saudara Media. Chen malu? Kau lupa. Maaf. Hatimu berada di tempat yang salah. Saudara Chan, jika aku bilang, jangan buang-buang kata lagi. Mari kita mulai langsung. Wanita cantik ini adalah... Hei, Kak. Halo, nama saya Sumiting. Tunangan Yi Chen. Boleh saya tahu siapa Anda? Kebetulan sekali, aku juga tunangan kakak Chen. Kau juga? Ya, Kak, silakan duduk. Benar-benar sekumpulan orang aneh. Uang ini tidak mudah didapatkan. Kak, kamu dan kakak Chen, bagaimana kalian berdua saling mengenal? Yi Chen dan aku bertemu di sebuah bar. Kebetulan sekali, kami juga bertemu di bar. Jadi, bagaimana kalian berdua bisa bersama? Yi Chen mabuk malam itu. Aku membawanya kembali ke hotel. Tentu saja. Kami bersama. Benarkah? Kami juga. Kau tahu, kakak Chen itu hebat. Ketika aku bangun pagi ini, kakiku sangat lemas. Sungguh, dia benar-benar sesuatu. Kok bisa? Kamu baik-baik saja pagi ini? Aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Wanita ini tidak bermain sesuai aturan. Jika aku tidak mengeluarkan aktingku yang memenangkan penghargaan sapu emas, aku benar-benar tidak bisa menghadapi mereka. Kakak, aku mengerti. Jeti, kita semua adalah korban. Yi Chen, aku tidak menyangka kau menjadi orang seperti ini. Bahkan jika kau tidak menginginkanku lagi, mungkin bayi di dalam perutku. Kau juga tidak menginginkannya. Aku minta maaf. Aku masih tidak bisa mengingat. Bagaimana kita bertemu? Kakak Chen, apakah dia benar-benar wanita Anda? Mungkin. Aku punya terlalu banyak wanita. Aku masih tidak bisa mengingat. Dia yang mana? Kakak Chen, Anda sangat hebat. Anda bahkan punya anak. Kakak, apa kau tidak marah sama sekali? Kenapa aku harus marah? Kamu membantu kakak Chen memiliki anak. Aku seharusnya berterima kasih padamu. Kau ingin berterima kasih padaku. Ya, kakak Chen selalu ingin bayi. Tapi selain aku, dia punya banyak wanita lain. Kau juga tidak peduli. Banyak wanita, itu adalah bukti kekuatan seorang pria. Semakin banyak wanita yang dimiliki kakak Chen, semakin bahagia aku. Aku sudah sering melihat bajingan seperti ini. Bagaimana jika dia bosan denganmu dan mencampakkanmu? Mustahil. Kakak Chen bukan orang seperti itu. Jika bayi di perutmu adalah anak kakak Chen, dia akan menikahimu. Jika anak itu benar-benar milikku, aku akan bertanggung jawab. Dan aku akan memberimu 5 juta untuk biaya hidup. 5 juta. Kau benar-benar akan memberiku 5 juta. Tentu saja. Dengan syarat anak itu harus milikku. Sesulit itukah? Aku. Tidak apa-apa, jika tidak ada bayi di perutmu. Mari kita buat sekarang. Apa maksudmu, kakak Chen?
Kita mandi dulu. Tunggu kamu. Mandi sana, brengsek. Kalian berdua adalah sekumpulan orang gila. Aku tidak mau bermain dengan kalian lagi. Dasar bocah, berani macam-macam denganku. Kamu masih terlalu hijau. Kau baru saja mengatakan bahwa ketika kau bangun, kakimu lemas. Aku tidak ingat. Lemah atau tidak? Apa kau tidak tahu? Tuan muda Liu, aku tidak bisa melakukan pekerjaan ini. The film was Mereka tidak translated bermain sesuai and aturan. narrated by M Sudah Media. kubilang. Kau hanya perlu memisahkan mereka. Dan aku akan memberimu tambahan 20.000. Tuan muda Liu, ini bukan tentang uang. Mereka telah berulang kali mempermalukanku. 50.000. Aku bilang ini bukan tentang uang. 500.000. Tuan muda Liu, bagaimana kalau aku tidur denganmu malam ini? Sama saja dengan lampu mati. Keluar. Apa bagusnya wanita itu? Tubuhku jauh lebih baik darinya. Berani kau mengatakannya lagi. Diam. Percaya atau tidak, aku akan menelanjangimu dan membuangmu keluar. Kembali ke sini. Aku hanya akan melampiaskannya padamu. Saya ingin kembali bekerja di keluarga Xiao. Jika kau menyerah, hak waris keluarga Xiao. Kau tidak lagi memenuhi syarat untuk berada di sini. Kalau begitu aku akan pergi ke perusahaan Ye Chen. Perusahaan Dichen telah diakuisisi oleh keluarga Xiao. Itu bukan milikmu lagi. Kalau begitu aku akan pergi ke perusahaan lain. Kau coba saja. Lihat perusahaan mana yang berani menerimamu. Dengarkan kakek dulu. Bagaimana bisa menjadi wakil presiden? Bisnis perusahaan sedang menderita. Siapapun yang dapat mengembalikan perusahaan ke jalurnya akan menjadi wakil presiden. Aku keberatan. Kamu keberatan. Menantu laki-laki numpang hidup yang tidak berguna. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk keberatan? Kakek membiarkanmu tinggal di keluarga. Sudah merupakan tindakan kebaikan yang luar biasa. Hak apa yang kau punya untuk membantah? Yichen, apa maksudmu? Apakah kau keberatan dengan usulanku? Maksudku adalah, pemilihan semacam ini terlalu lambat. Aku punya cara yang lebih cepat. Katakan padaku. Kudengar grup Shenwei telah datang ke Nanyue. Siapapun di antara kalian yang bisa menegosiasikan kolaborasi akan memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden. Kamu dengar? Aku bahkan tidak tahu. Bagaimana kamu tahu? Jangan bilang kamu mendengarnya dari pengemis di jalan. Kakek, Ye Chen hanya berbicara omong kosong. Hanya pandai menyebabkan masalah. Keluarkan dia dari sini. Keluar. Cukup. The film was translated Brooks and Wei memang telah and datang ke narrated Nanyue. by M Media. Usulan Yichen tidak buruk. Siapa yang bersedia menegosiasikan kolaborasi ini? Sekumpulan orang yang tidak berguna. Mengapa kalian tidak berbicara? Dongsu, kau pergi. Kakak, grup Shenhui adalah salah satu dari 10 besar di dunia. Jangan katakan itu tidak ada harapan jika aku pergi. Bahkan jika kamu pergi, mereka mungkin tidak menghargaimu. Takut untuk pergi. Ini adalah tembakan panjang. Tidak ada gunanya pergi. Kau bahkan belum pergi. Bagaimana kau tahu itu tidak akan berhasil? Kakak, kolaborasi ini terlalu sulit. Kenapa kamu tidak beri aku sesuatu yang lebih mudah? Ding ding. Kau pergi. Kakek, bahkan kakak laki-laki tidak bisa menegosiasikan ini. Apalagi aku yang pergi. Sekumpulan sampah. Kau bahkan tidak punya keberanian untuk menegosiasikan kolaborasi.
Bagaimana kau bisa menjadi pewaris keluarga Xiaoku? Berhenti berdebat. Jika tidak ada yang pergi untuk bernegosiasi, kita akan pergi. Jangan bicara omong kosong. Hen, istri. Apa masalahnya? Bukankah ini hanya akan menegosiasikan kolaborasi dengan grup Shenwei? Apa masalahnya? Ada waktu dan tempat untuk pamer. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu bisa berhasil hanya dengan pergi? Ya ampun. Tidakkah kau tahu tempatmu? Kau menantu laki-laki numpang hidup yang tidak berguna. Jangan pergi dan mempermalukan keluarga Xiao kita. Ting-ting benar. Jika kita diusir oleh grup Shenwei, keluarga Xiao kita pasti akan menjadi bahan tertawaan. Kalian berdua tidak perlu mengatakan itu. Suamiku, kita bahkan belum pergi. Bagaimana kamu tahu itu tidak akan berhasil? Benar-benar pasangan yang bersatu. Baiklah, kalau begitu kalian berdua beritahu aku, beritahu kami, berapa hari yang dibutuhkan untuk bernegosiasi. Kurasa kita harus menunggu sampai beristirahat dengan tenang di kubur. Jaga mulutmu. Jika bisa dinegosiasikan, maka negosiasikan. Jika kau tidak bisa bernegosiasi, maka keluarlah. Jangan bicara omong kosong di sini. Kau menantu laki-laki numpang hidup yang tidak berguna. Siapa yang kau maki? Apa kau ingin aku mengatakannya lagi? Kakek, lihat dia. Dia bahkan berani menunggangi kepala keluarga Xiao. Dia buang air besar dan kecil pada mereka. Cukup. Jika kau tidak berani bernegosiasi, maka jangan bicara omong kosong di sini. Yakin? Berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk bernegosiasi? Baiklah, 3 hari. Aku akan menunggu kabar baikmu. Kakek, maksudku adalah Istri. 3 hari. Terlalu banyak. 1 hari. Sudah cukup. 1 hari. Tidak tahu malu. Jika pembicaraan kerjasama gagal, maka orang yang akan malu masih keluarga Xiao kita. Xiao Dongsu. Diam. Kamu menantu laki-laki numpang hidup yang tidak berguna. Beraninya kamu berbicara padaku seperti itu. Dia tidak berguna. Lalu kau ini apa? Kakak, aku melakukan ini untuk keluarga Xiao. Xiao yakin, pasti tidak bisa menegosiasikan kerjasama. Bagaimana jika istriku bisa menegosiasikannya? Jika dia bisa menegosiasikannya, aku akan berlutut dan meminta maaf kepada kalian berdua. Jika negosiasi gagal, kalian berdua keluar dari keluarga Xiao. Baiklah. Kalian semua mendengarnya. Siapapun yang mengingkari janji mereka, maka seluruh keluarga Xiao akan lenyap tanpa jejak. Baiklah, mari bertarung. Kalian berdua, tunggu saja untuk dikeluarkan dari keluarga. Berhenti bicara omong kosong. Mari kita akhiri diskusi di sini hari ini. Yakin? Ingat kata-kata Eugene. Kau hanya punya 1 hari. Istri. Ayo pergi. The film was Kita akan translated pergi besok. and Brooks narrated and Wade. by M Media. Untuk membahas kerjasama. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa sombong. suami. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk berani bernegosiasi dengan grup Shenwei? Dan hanya dalam 1 hari. Aku punya teman sekelas. Dia bekerja di grup Shenwei. Tapi grup Shenwei adalah perusahaan besar. Apa kamu yakin temanmu dapat diandalkan? Apa kamu yakin kamu bisa menegosiasikannya? Istri, jangan khawatir. Asalkan kamu pergi, itu pasti akan dinegosiasikan. Kalau begitu aku akan mencobanya. Ayo pergi. Suami, apa kamu sudah membuat janji dengan rekan kerjamu? Istri, kamu maju saja dan bernegosiasi. Aku sudah mengatur semuanya di sana. Pergi. Siapa itu? Punya keberanian. Keamanan. Ini aku. Pengawal ilahi, Wang Xinyu. Salam Raja Dewa. Bangkit, istriku akan mewakili keluarga Xiao untuk membahas kerjasama. Apapun yang dia minta, kamu harus menyetujui semuanya. Mohon tenang saja, Raja Dewa. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Jangan panggil aku Raja Dewa. Dan kamu harus membantu istriku secepat mungkin.
Amankan posisinya di keluarga Xiao. Aku akan memastikan Nyonya puas. Selamat tinggal, Raja Dewa. Halo, saya Xiao Yaking dari keluarga Xiao. Saya ingin membuat janji dengan Tuan Wang. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Halo, Nona Xiao. Silakan ikut dengan saya. Aku tidak perlu antre. Nona Xiao pasti bercanda. Tuan kami, Wang, sudah menantikan Anda. Tuan Wang. Halo, Nona Xiao. Saya Tuan Grup Senwi, Wang Xinyu. Halo, Tuan Wang. Saya di sini hari ini untuk membahas kolaborasi dengan Anda. Silakan duduk. Mari kita bicara. Baiklah. Tuan Wang, ini proposal yang saya tulis. Silakan dilihat. Proposal Anda sangat bagus. Saya pikir keluarga Xiao dapat berkolaborasi pada tingkat yang lebih dalam dengan Grup Senwi. Benarkah? Tentu saja. Kontrak kami sudah siap. Silakan dilihat. Tuan Wang. Jumlah kerjasama. Kenapa? Kosong. Anda sebutkan harga dan saya akan mengisinya. Tuan Wang, apa pendapat Anda tentang 100 juta? 100 juta. Atau 50 juta. 50 juta juga tidak apa-apa. Dengan pengaruh keluarga Xiao. Setidaknya 1 miliar. 1 miliar. Nona Xiao, apakah Anda siap untuk menandatangani sekarang? Ya, saya. Senang bekerja sama dengan Anda. Senang bekerja sama dengan Anda, Tuan Wang. Tuan Wang. Saya ingin bertanya. Kenapa jumlah kerjasama dibiarkan untuk saya isi? Itu adalah keputusan Dewan. Aku tidak bisa benar-benar mempertanyakannya. Sayang, apakah negosiasinya berhasil? Suami, aku berhasil. Proyek Grup Senway, kamu benar-benar berhasil melakukannya. Sayang, kamu luar biasa. Ya, tapi aku tidak menyangka bahwa bahkan sebelum aku selesai bernegosiasi, Tuan Wang langsung memberiku kontraknya. Keberuntungan yang sangat bagus. Itu pasti karena teman sekelasku. Suami, teman sekelasmu, benar-benar punya banyak pengaruh. Kalau kita punya waktu, kita harus mentraktirnya makan. Baiklah, tidak masalah. Ayo pergi, cepat. Ayo pulang dan beritahu kakek. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Kakek, aku kembali. Kamu kembali begitu cepat. Kamu bahkan tidak melewati gerbang Grup Shenwei. Sudah kubilang jangan pergi. Sekarang lihat. Kau benar-benar mempermalukan keluarga Xiao. Xiao Yaking, kau sangat menertawakanku. Bahkan jika kesepakatan tidak dapat tercapai, setidaknya sikapmu rusapan. Kakak bahkan tidak melihat. Bagaimana kakek tahu itu tidak berhasil? Jangan bilang pada kami, kamu benar-benar berhasil. Apa kamu pikir kami bodoh? Atau apa kamu pikir kakak sudah pikun? Grup Shenwei adalah tempat di mana kau harus mengantre sepanjang pagi. Jangan mencoba membodohi kakak dengan kontrak palsu. Apa aku perlu berbohong padamu? Ini kontraknya, lihat sendiri. Kamu pikir hanya karena kamu berkata begitu, kami akan percaya padamu. Tuan Wang dari Shenwei Group, bagaimana mungkin dia bertemu denganmu? Tidakkah kau tahu statusmu sendiri? Cukup, diam kalian semua. Kakek, jangan lihat itu. Kerjasama ini jelas palsu. Kegiatan proyek Grup Shenwei, paling lama 3 bulan. Ini 1 miliar dan ditulis dengan tangan. Xiao Yakin. Kontrak yang kamu buat ini terlalu palsu. Kau berani menulis kontrak 1 miliar. Mengapa tidak menambahkan angka 0 dan menjadikannya kesepakatan 100 miliar? Xiao Yakin. Kalian berdua terlalu kejam. Memperlakukan kakak seperti monyet.
Kakek, kupikir mereka sama sekali tidak menghormati Anda. Saya sarankan, segera mengeluarkan mereka dari keluarga Xiao. Xiao Yaking dan Yi Chen. Keluar dari keluarga Xiao sekarang. Kamu bahkan belum melihat kontrak grup Shenwei. Bagaimana kau tahu itu tidak bisa ditulis tangan? Tulisan tangan. Kamu bahkan tidak tahu. Akal sehat yang paling dasar. Menandatangani kontrak membutuhkan angka modal. Kakak, jangan buang-buang napasmu padanya. Xiao Yaqi, kakek menyuruhmu untuk keluar. Tidakkah kau dengar? Keluar. Buang mereka berdua. Nono, ayo pergi. Jangan mempersulit saya. Kakek, apa maksudmu? Memasukkan kontrak untuk menipuku. Keluar. Yi Shen, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu membuatku takut. Apakah kontraknya palsu atau tidak? Lihat saja sedelnya. Kakek, itu kontrak palsu. Jangan terus menatapnya. Yi Shen, pergi dari sini. Kau yang seharusnya keluar. Kakek, kenapa kakak memukulku? Kontrak ini asli. Cepat panggil Yakin kembali. Kakak, jangan biarkan bocah itu Yi Shen mengancam. Jika Xiao Yaking bisa menegosiasikan kontrak, aku akan berjalan mundur. Apakah segalanya asli atau palsu? Aku bahkan tidak menyadarinya. Jika kau tidak bisa memanggil Yakin kembali, keluar dari keluarga Xiao. Xiao Yakin, jangan pergi. Kembali bersamaku. Bukankah kau sudah mengusirku dari keluarga? Kenapa kau ingin mempermalukanku lagi? Istri. Dia memohon padamu. Memohon padaku. Yakin. Aku minta maaf. Jangan dimasukkan ke hati. Bagaimana kau menegosiasikan kontraknya? Tuan Wang bilang dia sangat optimis tentang keluarga Xiao. Xiao Dongsu. Apakah kamu ingat taruhan kita? Yi Shen, menurutmu siapa dirimu? The film was translated and Kau ingin aku narrated berlutut? by M Media. Tidak mungkin. Apakah kamu lupa? Bahwa siapapun yang mengingkari janji mereka, maka seluruh keluarga Xiao akan hancur. Kau bertekad untuk melanggar sumpahmu. Kakak, kau tidak bisa menanggapi lelucon dengan serius. Kau berani melanggar sumpah yang diucapkan kepada langit. Kakak, Apa kau ingin aku mati? Jika kau tidak berlutut, keluar. Dan jangan pernah kembali ke keluarga Xiao. baiklah. Aku akan berlutut. Yakin. Maafkan aku. Aku salah. Tolong maafkan aku. Xiao Dongsu. Apapun yang kamu punya, hadapi aku. Jika kamu berani lagi, aku akan mematahkan kakimu. Kakek. Karena kesepakatan sudah selesai. Posisi wakil presiden korporasi Xiao. Bukankah seharusnya itu milik istriku? Mulai hari ini, Yakin akan menjadi wakil presiden perusahaan. Bertanggung jawab penuh atas kolaborasi dengan grup Shenwei. Suami, kapan kau akan mengajak teman sekelasmu keluar untuk bertemu? Aku ingin berterima kasih padanya secara langsung. Aku. Teman sekelasku sangat sibuk. Dia mungkin tidak punya waktu. Benarkah? Apakah dia benar-benar sibuk atau pura-pura sibuk? Atau apakah orang yang mengenal grup Shenwei? Sebenarnya kamu. Bagaimana mungkin? Jika aku memiliki kemampuan seperti itu, dulu ketika mereka berdua mengkhianatiku, apakah aku perlu meminta bantuanmu? Itu benar. Tapi rasanya selalu sedikit aneh. Tidak ada yang aneh tentang itu. Jangan memikirkannya. Apa yang ingin kamu makan malam ini, aku akan membuatnya untukmu. Steak. Baiklah, tunggu aku.
Kakak, Anda tidak bisa memberikan posisi wakil presiden kepada Xiao Yakin. Dia menegosiasikan kontrak sebesar itu. Sesuai dengan perjanjian, dia seharusnya menjadi wakil presiden. Kakek, Yi Chen telah lama mendambakan keluarga Xiao. Apakah Anda akan menyerahkan keluarga Xiao kepada menantu laki-laki numpang hidup yang tidak berguna? Kakak, berhenti bicara. Ayo pergi. Keluarga Xiao tidak akan lagi menyandang nama keluarga Xiao. Tunggu, perusahaan Shenwei menugaskan proyek itu padamu. Bicaralah dengan Tuan Wang dengan benar. Selenggarakan upacara penandatanganan sesegera mungkin. Kakek, kau sangat bijaksana. Jangan khawatir, aku pasti akan menegosiasikan kerjasama dengan baik. Kakek, Tuan Wang bertanya, kapan kita bisa mengadakan upacara penandatanganan? Proyek Grup Shenwei telah diberikan kepada Dongsu. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Kakek, aku memenangkan proyeknya. Kenapa memberikannya padanya? Jangan bertanya lagi. Aku akan memberimu beberapa hari libur. Beristirahatlah dengan baik. Kakak, kau sudah keterlaluan. Xiao Yakin, jika kau terus seperti ini, aku akan memanggil keamanan. Istri. Jangan menyesalinya. Lihat dia berlaga. Bisa melakukan apa saja pada kita. Istri. Jangan marah. Tidak ada gunanya marah. Kakek mengingkari janjinya dan memberikan proyek yang susah payah ku dapatkan kepada si brengsek Xiao Dongsu itu. Aku tidak bisa menelan ini. Istri, jangan khawatir. Apa yang menjadi milikmu? Tidak ada yang bisa mengambilnya. Tuan Yi, Keluarga Xiao berani memberikan kontrak itu kepada Xiao Dongsu. Dengarkan aku. Beritahu keluarga Xiao bahwa selain istriku, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. jangan khawatir. Tuan Yi, aku tahu apa yang harus kulakukan. Hei, saudaraku, selama upacara penandatanganan berhasil, kau akan menjadi ahli waris keluarga Xiao. Keluarga Xiao akan menjadi milik kita cepat atau lambat. The film Ayo was pergi mencari translated Tuan Wan. and narrated by M Media. Masuk. Halo, Tuan Wan. Aku Xiao Dongsu, putra tertua dari keluarga Xiao. Ini adikku, Xiao Tingting. Apa yang kau lakukan di sini? Kami di sini untuk mengonfirmasi waktu penandatanganan. Proyek ini, bukankah Nona Xiao yang bertanggung jawab atasnya? Xiao Yakin sedang berlibur. Sekarang, kami berdua bersaudara yang bertanggung jawab. Keluar. Proyek ini, kecuali Nona Xiao datang untuk membahasnya secara pribadi, tidak ada gunanya siapapun yang datang. Apa maksudmu? Keluarga Xiao adalah masalah besar. Jika kau melakukan ini, tidakkah kau takut menyinggung keluarga Xiao? Kau pikir aku akan takut pada keluarga Xiao yang remeh? Keluar. Kau berani memukulku. Kau ingin memberiku tamparan lagi. Keluar sekarang, atau aku akan melumpuhkanmu. Kakek, lihat. Tuan Wang akan memukulku. Apa kau baru saja mengatakan sesuatu yang salah? Kau menyinggung Tuan Wang. Kakek, ini bukan salahku. Dia berbicara dengan sangat mengerikan. Aku hanya kehilangan kesabaran dan aku. Apa yang dia katakan? Dia berkata, kecuali Xiao Yating pergi, tidak ada gunanya siapapun yang pergi bernegosiasi. Aku tahu itu. Kalian berdua tidak berguna. Hanya pandai membuat kekacauan. Kakek, kenapa kakak memukulku? Bukankah ini semua salahmu? Jika aku tidak mempercayai kebohonganmu, apakah semuanya akan menjadi seperti ini? Kakak, kau tidak tahu betapa sombongnya Tuan Wang itu. Jika kau bertanya padaku, kita harus menuntutnya karena melanggar kontrak. Bisakah kau menggunakan otakmu? Grup Shenwei adalah perusahaan yang sangat besar. Apakah kau benar-benar ingin memperburuk keadaan? Kakek, lalu menurutmu apa? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Cepat pergi dan undang Yakin kembali. Jika kontraknya gagal, keluar dari keluarga Xiao, kalian semua. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Yishen, di mana istrimu? Suruh dia keluar. Istriku sedang tidur siang. Dia tidak punya waktu untukmu. Cara bicara macam apa itu? Kau menantu laki-laki numpang yang tidak berguna. Bukan kami yang ingin melihatnya. Ini kakek. Kenapa aku belum melihat? Di mana kakek? Apa maksudmu? Apa kau benar-benar mengharapkan kakek untuk datang ke sini sendiri? Kembali dan beritahu kakek.
Jika dia ingin melanjutkan kerjasama dengan grup Senway, dia harus datang dan meminta maaf kepadaku secara pribadi. Kalau tidak ada gunanya siapapun yang datang keluar. Dasar sampah, beraninya kau menutup pintu untukku. Buka pintunya. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Cepat pergi mencari kakak. Kamu masih membaca? Ya, suami. Kita baru saja kedatangan tamu. Kedua brengsek itu, Xiao Dongsu dan Xiao Tingting, tidak apa-apa. Aku mengusir mereka. Apa yang mereka inginkan? Pasti tentang proyek grup Senway. Aku dengar dari seorang teman, proyek itu hanya kamu yang bisa menanganinya. Kau mengusir mereka. Kakek akan sangat marah dan mengambil kembali. Rumah ini sudah pasti. Jangan khawatir, kakek pasti akan datang meminta maaf kepadaku. Jangan berbohong padaku. Cepat kemasi barang-barangku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Masalah kalian berdua, bagaimana pembicaraannya? Yakin setuju untuk pergi ke grup Senway untuk membahas kerjasama? Kakek, jangan sebut itu. Kami hanya tidak melihat Xiao Yakin. Apa yang dia katakan? Yijian menghalangi kami di depan pintu. Tidak membiarkan kami masuk sama sekali. Dia juga berkata, untuk menyuruhmu secara pribadi meminta maaf padanya. Keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Kakek, kurang ajar sekali. Menantu laki-laki numpang yang tidak berguna. Seharusnya ditendang keluar dari keluarga Xiao. Benar, belum menyita rumah yang dia tinggali, membuat mereka tunawisma. Kakak, apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Kalian berdua tidak berguna. Ikut aku ke rumah Yaking untuk meminta maaf. Jika Yaking tidak menerima, berlutut sampai Yaking memaafkanmu. The film was translated and narrated by M Suami, Media. kenapa kau belum pergi juga untuk berkemas? Cepatlah. Jangan khawatir, istri. Kakek pasti akan datang secara pribadi untuk mengundangmu kembali ke keluarga Xiao. Kakek secara pribadi mengundangku. Lihat. Mereka ada di sini. Yishe, di mana istrimu? Suruh dia keluar dan menemuiku. Istriku sedang berkemas. Dia tidak punya waktu untukmu. Apa maksudmu? Apa kau sengaja mempermainkanku? Diam. Kakak, Kakek, kau mencariku. Kalian berdua cepat minta maaf pada Yaking. maaf. Maaf. Minta maaf. Kamu perlu memiliki sikap seseorang yang meminta maaf. Kalau tidak, bagaimana kekerasan bisa menyelesaikan masalah? Apa maksudmu? Berlutut dan mohon ampun pada istriku. Berlututlah. Apa kau bercanda? Suami, lupakan saja. Istri, apa kau sudah lupa bagaimana mereka memperlakukanmu? Mereka ingin mencuri semua hasil jerih payahmu. Kakek, jika kau tidak tulus, maka kami akan mengambil barang bawaan kami dan pergi berlibur. Kalian berdua berlutut. Kakak, aku tidak akan berlutut pada sampah. Aku juga tidak akan berlutut. Karena kau tidak tulus, maka kami hanya bisa melupakannya. Ayo pergi. Tunggu. Jika kau tidak berlutut, maka keluar dari keluarga Xiao. Maafkan aku. Aku minta maaf. Aku salah. Aku seharusnya tidak mencuri usahamu. Tolong maafkan kami. Aku minta maaf. Bangun. Aku memaafkanmu. Yakin, tentang proyek grup Senway. Kakek, mereka salah. Tapi kau juga punya masalah. Apa maksudmu? Apa kau ingin? Aku, orang tua ini, untuk menundukkan kepala dan meminta maaf. Yijian, jangan tidak tahu berterima kasih. Yichen, kau menantu laki-laki numpang yang tidak berguna. Hak apa yang kau miliki untuk mendikte keluarga Xiao kami? Kakak, keluarkan dia dari keluarga Xiao. Keluarkan dia dari keluarga Xiao. Kau tahu dalam hatimu,
bahwa jika bukan karena Yaking, keluarga Xiaomu tidak akan punya kesempatan untuk membahas kerjasama dengan grup Shenwei. Apa kau tidak takut kalau dalam kemarahanku, aku akan membatalkan kolaborasi ini? Krisis keuangan keluarga Xiao, jika kau tidak ingin bangkrut, ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Nah, aku benar-benar meremehkanmu. Yakin, aku minta maaf. Aku harap kau bisa memaafkan. Kau bisa membayangkan akibat. Panggilan dari Tuan Wang. Nona Xiao, jika Anda dapat terus bertanggung jawab atas proyek grup Shenwei, Anda dapat datang dan membahasnya kapan saja, waktu upacara penandatanganan. Jangan khawatir, Tuan Wan. Kami tidak akan mengubah orang yang bertanggung jawab lagi. Nona Xiao, senang bekerja sama dengan Anda. Rincian upacara penandatanganan. Aku ingin berbicara denganmu. Baiklah. Kakek, kuharap apa yang baru saja kau katakan, bisa kau katakan, bisa kau lakukan. Nah, aku memperingatkanmu. Jangan pernah berpikir untuk mengambil alih aset keluarga Xiao. Aset keluarga Xiao yang sedikit. Aku tidak tertarik pada Kamu. Ye Chen, menantu laki-laki numpang yang tidak berguna ini, membuat kita berdua menjadi bahan tertawaan. Dendam ini harus kubalas. Kakak, kita tidak bisa hanya menonton Yi Chen mencuri aset keluarga Xiao kita. The film was translated Aku and akan pergi narrated mencari by saudara M Bao. Media. Kau atur pertemuan dengan Xiao Yakin. Besok, aku akan memastikan dia benar-benar dipermalukan. Benar. Tunggu saja. Suami, Ting Ting mengajakku makan malam. Dia bilang untuk mengubur kapak peperangan. Dan mari kita bantu keluarga Xiao mengatasi krisis utang mereka. Menurutmu, haruskah aku pergi? pergi. Seseorang menawarkan makanan gratis. Kenapa tidak? Aku akan pergi denganmu. Baiklah, aku akan pergi berganti pakaian dulu. Silakan. Xiao Tingting. Sebaiknya kau tidak mencoba sesuatu yang lucu. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Yakin, aku salah sebelumnya. Tolong maafkan kami. Sepupu, aku juga salah. Semuanya sudah berlalu. Semuanya sudah berakhir. Mari bekerja sama mulai sekarang untuk mengangkat keluarga Xiao menjadi klan yang bergengsi. Masalah kecil ini, aku akan menanganinya, aku akan menanganinya. Kau siapa? Cukup berani. Berani menerobos masuk ke kamar pribadiku. Maaf, aku masuk ke ruangan yang salah. Cewek ini lumayan seksi. Apa kau gila? Aku menyarankanmu untuk tidak bertindak liar di sini. Pergi dari sini jika kau tahu apa yang baik untukmu. Siapa kau? Kau pikir kau siapa? Kau berani melakukan itu padaku. Percaya atau tidak, aku akan melumpuhkanmu. Silakan lumpuhkan aku jika kau berani. Aku ingin melihatnya. Apa kau punya nyali? Ayo, ayo. Percaya atau tidak, aku akan melumpuhkanmu. Apa kau tahu siapa yang baru saja kau sakiti? Kau terlalu banyak bicara. Beraninya kau memukulku. Aku anggota keluarga Xiao. Kupikir itu siapa? Keluarga Xiao di mata saudaraku hanyalah seekor anjing. Nah, telepon sekarang. Telepon. Telepon sekarang. Baiklah, saudara, cukup. Kau hanya salah paham. Xiao Yaking ada di sana. Aku tidak peduli. Apa urusannya denganmu? Siapa bosmu? Bosku adalah Xiao Dong. Mengerti, suruh gadis itu minum dengan saudaraku. Suatu kehormatan bagimu, Nan. Bosmu adalah Xiao Dong. Nama saudaraku, bukan untuk kau sabut. Aku minta maaf. Ini semua salah paham. Ini semua salah paham. Salah paham. Bukankah kau baru saja bilang akan menelepon untuk menggangguku? Kenapa kau tidak menelepon sekarang? Ini semua salah paham. Salah paham. Apa yang kau rencanakan? Aku pikir kau hanya tidak ingin perjamuan ulang tahun kakak berjalan dengan baik. Benar, kakak, jangan marah. Suamiku pasti salah menilai.
Sayang, cepat keluarkan hadiahnya. Sepertinya aku meninggalkannya di mobil. Tertinggal di mobil? Tidak beli, tidak beli. Masih saja mencari alasan. Cepat ke minimarket di luar. Pergi beli satu. Terus berakting. Aku mengawasimu. Berapa lama kau bisa mempertahankan ini? Bukankah kau melupakannya di mobil? Pergi ambil sekarang. Bawa ke sini dan biar kami lihat. Ambilkan. Kakek juga ingin melihatnya. Istri, aku akan kembali ke mobil dan mengambilnya. Kakek. Ini hadiahnya yang kusiapkan untukmu. Lama sekali kau kembali. Mari kita lihat hadiah apa yang kau beli. Jangan bilang kau benar-benar pergi ke minimarket dan membeli satu di tempat. Aku tidak tahan lagi. Sungguh berbakat. Benar-benar memberikan batu yang hampir pecah. Siapa yang bilang ini batu rusak? Lihat baik-baik. Benda kekuningan ini. Bukankah itu batu yang pecah? Lalu apa itu? Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Ini adalah Giok Hanbai. 8 pisauan yang legendaris. Giok Hanbei. 8 pisauan. Bukankah itu hanya batu yang pecah? Aku bilang Yi Chen. Apakah kau pikir kakek sudah pikun? Bukankah batu Giok Hanbai berwarna putih? Bagaimana benda ini bisa berwarna putih? Kau tidak mengerti apa-apa. Ini namanya patina. Katanya patina. Tidak tahu malu. Batu yang pecah tetaplah batu yang pecah. Kau bersikeras menyebutnya barang antik dinastihan. Kaulah yang tidak tahu malu. Apanya yang tidak tahu malu? Yi Chen. Untuk ulang tahun kakak, aku memberikan kubis giok seharga beberapa juta, dan kau memberikan batu pecah seharga beberapa ribu. Kau bisa pergi menilainya, maka kau akan tahu apakah itu asli atau palsu. Batu pecah. Apa yang bisa dinilai dari itu? Berhenti berakting. Berapa harga batu Giok Hanbai? Apakah kau tahu? Kau seorang penumpang gratis. The film Bisakah was kau membeli barang translated antik? and Kakak, narrated batu by pecah M ini Media. sepertinya kerajinan murahan, tidak berharga. Kenapa tidak kubuang saja? Supaya tidak mengotori tanganmu. Buang saja dengan cepat. Semakin jauh semakin baik. Xiao Dongsu. Berani sekali kau. Berani membuang barang-barangku. Kenapa aku tidak berani membuangnya? Membeli kerajinan murahan dan memperlakukannya seperti harta karun, iya kan? Batu rusak milikmu ini, berapa nilainya? Jika kau berani membuangnya, akan kubuat kau. Ayolah, pukul aku. Lepaskan. Hari ini adalah ulang tahun kakek. Biar aku yang menangani ini. Baiklah, kakek. Ini semua salahku. Aku tidak memberi uang kepada Yi Chen. Jadi dia membeli hadiah palsu untuk menipumu. Salahkan aku jika kau ingin menyalahkan. Istri, Giok ini asli. Berhenti bicara. Kakek akan benar-benar marah sebentar lagi. Kenapa dia marah? Ini asli. Yi Chen. Seseorang membutuhkan muka seperti pohon membutuhkan kulit. Kamu, demi memberi hadiah kepada kakak, kalian berdua sebenarnya apa? Taktik bersela. Kau akan merendahkan diri sampai seperti ini. Xiao Dongsu, diam. Siapa kamu? Jaga mulutmu. Percaya atau tidak, aku akan melempar kalian berdua. Keluar. Jaga mulutmu sendiri dan bersihkan itu. Maafkan aku salah. Kau bukan apa-apa. Berlutut. Minta maaf pada istriku. Menantu laki-laki numpang hidup yang tidak berguna. Kau berani memukulku, kakak. Lihat mereka. Sengaja membuat masalah di perayaan ulang tahunmu. Yi Chen, pergi sana. Dan jangan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Dialah yang seharusnya pergi. Jika kamu tidak pergi, aku akan memanggil keamanan. Kakek, bagaimana kau bisa begitu tidak pandang bulu? Kamu sudah keterlaluan. Xiao Yaking, bawa suamimu yang tidak berguna itu, dan pergi sana. Tanpa aku, jangan harap bisa berhasil dalam negosiasi dengan Gok Seung Wei. Pergi sana. Kami tidak membutuhkanmu untuk membahas kerjasama. Istri, ayo kita pergi. Keluarga Xiao ini tidak pantas untuk ditinggali. Tunggu. Apa aku bilang kau boleh pergi? Pergi dari sini. Aku sudah sangat menghormatimu. Jangan bertindak terlalu jauh. Aku sudah bertindak terlalu jauh. Apa yang bisa kau lakukan? Belum cukup dengan pemukulan tadi malam.
Yi Chen. Jangan berpikir hanya karena kau menemukan saudara Bol sebagai pendukungmu, aku akan takut padamu. Apa kau tidak tahu? Grup Shenwei sudah berada di bawah kendaliku. Kau mengambil alih grup Shenwei. Kau bahkan tidak tahu. Tuan Wang dari grup Shenwei sekarang adalah pacarku. Jika dia pacarmu, aku akan memakai nama keluargamu. Kau tidak akan belajar sampai berada di peti mati. Benarkah? Tunggu saja. Tuan Wang akan segera tiba. Kau akan segera memanggilku ayah. Kaulah yang akan memanggilku ayah. Tuan Wang dari grup Shenwei telah tiba, mempersembahkan karya Wang Zizi asli. Milikku. Tuan Tua Xiao terlihat begitu hidup dan bersemangat. Semoga Tuan Tua Xiao panjang umur dan sehat selalu. Anda terlalu baik, Tuan Wan. Zingyue sengaja menyabotase perjamuan ulang tahun kakak. Apa yang harus kita lakukan? Siapa yang punya keberanian seperti itu? Itu mereka berdua. Nama Xinyu. Bukan untuk kau panggil. Kenapa kau memukulku? Aku pacarmu? Kau sampah. Dan kau pikir kau bisa menjadi pacarku? Bukankah kau bilang tadi malam bahwa mulai sekarang urusan keluarga Xiao adalah urusanmu? Bukankah kau menyindirku? Kau layak mendapatkan petunjuk dariku. Ku dengar. Kau membatalkan milik istriku dan hak kerjasama grup Shenwei. Dan membiarkan Xiao Dongsu bertanggung jawab. Apakah hal seperti itu ada? Sayang, apakah kau tidak ingin mempublikasikan hubungan kita? Aku punya cara. Mulai sekarang grup Shenwei akan berada di bawah tanggung jawabku. Xiao yakin. Bukan lagi wakil presiden keluarga Xiao. Mengerti? The film was translated and narrated by M Media. Panggil aku ayah sekarang. Dan aku bisa melupakan masa lalu dan membiarkan kalian berdua tinggal di keluarga ini. Xiao Dongsu. Percaya atau tidak, hanya dengan satu kata dariku, grup Shenwei akan segera membatalkan kerjasamanya dengan keluarga Xiao. Apa kau tidak lelah berakting sepanjang hari? Berlutut sekarang juga. Dan minta maaf pada istriku. Dan aku juga bisa melupakan masa lalu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena berbalik melawanmu. Ayolah, tunjukkan padaku bagaimana kau berbalik melawanku. Yi Chen, kau masih bicara kasar saat ini. Kau benar-benar berpikir Xiao Yaking bisa menyelamatkanmu. Apa kau pikir aku butuh diselamatkan? Yang butuh diselamatkan adalah Xiao Dongsu. Benar-benar tanpa harapan. Aku ingin melihat bagaimana kau, seorang yang tak berguna, akan membuat kakakku memohon ampun. Pendukungku saat ini adalah grup Shenwei. Itu adalah eksistensi yang bahkan 4 keluarga besar Nanyue takuti. Suami, kau harus segera pergi. Kita tidak mampu menyinggung grup Shenwei. Istri, aku tidak akan pergi. Jika aku pergi, Xiao Dongsu akan terus menindasmu. Dongsu, aku minta maaf. Bisakah kau pura-pura saja ini tidak terjadi? Yi Chen tidak bermaksud mengatakan itu tentangmu. Xiao yakin. Hentikan omong kosong itu. Dia sudah mengucapkan banyak kata-kata kasar. Kau ingin aku melupakannya? Aku akan menyuruh Yi Chen meminta maaf padamu. Apa gunanya permintaan maaf? Kecuali Yi Chen sekarang berlutut dan memanggilku ayah. Aku tidak akan merasa lebih baik. Sepupu, kau sangat menyedihkan. Menikah dengan orang yang tidak berguna seperti itu? Jika aku jati kau, aku sudah lama menceraikannya. Siapa yang kau suruh memanggilmu ayah? Siapa yang kau sebut tidak berguna? Mulai sekarang, Shenwei Group dan keluarga Xiao akan mengakhiri semua kerjasama. Tuan Wan, tidak. Ingin bekerja sama? Mungkin saja. Buat benda tak berguna itu, berlutut dan meminta maaf. Kamu berlutut untukku. Tuan Wan, aku salah, maafkan aku. Seharusnya aku tidak meniru dirimu, menyalahgunakan kekuasaan karena pengaruh orang lain. Panggil ayah. Ayah, Bukan aku yang seharusnya kau panggil, tapi dia. kenapa aku harus memanggilnya ayah? Tidak akan memanggilnya. Jika kamu tidak menelponnya, pergi sana. Ayah. Ayah, Anak baik. Jika kau tahu kau salah, kau harus berubah. aku salah. Istri, ayo pergi. Hadiah ini bagus. Siapa yang mengirimnya? Tuan Wan, aku mengirimkannya. Lihatlah Ye Chen itu. Mengatakan itu palsu. Lihatlah.
Barang di pinggir jalan, 10 yuan. Itu tidak benar. Apa kau salah? Aku sedang berbicara tentang yang ini. Ukiran ringkas. Dibuat dengan 8 potongan, kuat dan bertenaga. Bentuk dan jiwa menyatu, benda ini tak ternilai harganya. Tuan Wang, apa kau salah? Ini jelas barang rongsokan jalanan. Aku bisa membedakan antara yang asli dan palsu. Hadiah Yichen itu asli. Hadiahmu palsu. Pergi dari keluarga Xiao. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kakak. Aku salah. Kakak. Kerjasama antara keluarga Xiao dan grup Xinwei. Biarkan Nona Xiao secara pribadi datang dan berbicara denganku. Keluar. Yi Chen. Xiao yakin. Tunggu saja. Suami, apakah kamu kenal Tuan Wang? Orang besar seperti Tuan Wang. Bagaimana mungkin aku mengenalnya? Lalu mengapa dia membelamu? Tidak. Dia mungkin tidak tahan. Orang seperti Xiao Dongsu. Kamu tidak berbohong padaku. Mengapa aku selalu merasa The film hubungan was kalian berdua translated itu tidak and biasa? narrated by Istri, M jika aku Media. mengenalnya. Saat Tuan Xiaoxuan mengkhianatiku. Apakah aku perlu meminta bantuanmu? Ya. Halo. Kakek. Baiklah, aku akan segera kembali. Aku akan kembali. Halo, Yi Chen. Jika kau tidak ingin ibumu menderita di rumah, datanglah ke rumah Wang Xiaoxuan. Guo Jianhao, jika kau berani menyentuh keluargaku, akan kubunuh kau. Tuan Xiaoxuan, Guo Jianhao, keluar kalian. Ibu. Ini tidak baik. Dasar tidak tahu berterima kasih. Kakek, Yakin, lari. Bersikaplah baik. Lepaskan aku. Diam. Xiao yakin. Berlutut dan mohon padaku. Xiao yakin. Guo Jianhao. Bagaimana kamu bisa keluar? Apakah kau kecewa? Aku tidak kehilangan nyawaku di sana. Bukankah kau ingin bermain-main denganku? Ayo. Ye Chen ada di luar. Percaya atau tidak, dia akan memasukkanmu kembali ke sana. Yi Chen. Jika dia masih hidup, maka aku mungkin masih sedikit takut padanya. Tapi sekarang, dia sudah mati. Apa aku seharusnya takut pada orang mati? Apa yang kau katakan? Apa yang kau katakan? Biar kutunjukkan padamu. Yi Chen telah hancur berkeping-keping. Itu tidak mungkin. Xiao yakin. Suamimu yang tidak berguna itu sudah mati. Dan dia mati dengan mengerikan. Bahkan tidak ada sisa sedikit pun. Inilah yang terjadi jika kamu menyinggungku. Sekarang, giliranmu. Apa yang akan kau lakukan? Seorang tuan terhormat mencuri suami orang lain. Apa menurutmu yang akan kulakukan? Aku telah kehilangan segalanya. Semua berkat kamu. Jangan melakukan hal gila. Ingat apa yang kukatakan. Aku akan membuatmu menyesalinya. Agar kamu tahu nasib seorang wanita simpanan. Sepupu, apakah kau akan melepasnya sendiri, atau haruskah aku membantumu? Kamu tidak takut pada Shou Heibao. Berurusan denganmu. Shou Heibao. Di mata saudara Hao kami, dia bukan apa-apa. Suamimu sudah mati. Mari kita lihat siapa yang berani mendukungmu sekarang. Jika Yi Chen tidak mati, tidakkah kau akan takut padanya melemparkanmu ke laut untuk makanan hiu? Belum mati. Beri makan hiu. Betapa menakutkan. Hentikan omong kosong ini. Apakah kau akan melepasnya sendiri, atau aku yang harus melakukannya? Tidak mau melepasnya. Dasar mesum. Jangan sentuh aku. Tidak tahu malu. Jadi kenapa kalau aku tidak tahu malu?
Tidak mau melepasnya. Kalau begitu berlututlah di hadapanku. Berlutut dan minta maaf. Jika tidak, aku akan menelanjangimu. Kamu pilih. Jangan mendekat. Xiao yakin. Jangan melakukan hal gila. Bermimpi saja, aku lebih baik mati daripada berlutut. Semangat sekali ya. Pantas saja kau bisa menjadi perusak rumah tangga. Kau tidak takut mati ya? Ya, percaya atau tidak. Aku akan membuatnya tidak punya tempat untuk dikubur. Xiao Dongsu, kamu binatang. Kau bahkan akan membunuh kakek. The film was translated Apa kau pikir and aku ingin narrated melakukan by ini? M-Media. Si bodoh tua ini. Jika dia memberiku warisan lebih awal, apakah aku harus melakukan ini? Lepaskan kakek. Membiarkannya pergi tidak masalah. Berlututlah di hadapanku. Berlutut dan mohon padaku. Tidak mau memohon. Memohon atau tidak. Memohon atau tidak, memohon atau tidak. Xiao Dongsu. Bagus. Bagus. Aku berlutut. Istri. Jangan berlutut pada binatang itu. Suamiku, apakah kamu baik-baik saja? Itu bagus. Suamimu sangat kuat. Bagaimana mungkin aku mati? Guo Jianghao, Wang Xiaoxuan. Kalian punya nyali. Menghina istriku. Itu adalah kejahatan yang pantas untuk mati. Yi Chen. Aku tidak percaya kau masih hidup. Bahan peledak murahan itu. Bagaimana mungkin bisa merenggut nyawaku? Kau membeli barang murahan lagi. Padahal itu jelas yang paling mahal. Yi Chen. Bahkan jika kau lolos dari bencana ini, hari ini kau pasti mati di sini. Karena aku adalah anak buah saudara Hei. Zhou Heibao. Legenda mengatakan dia adalah petarung terbaik di Nanyu. Yi Chen. Tidak peduli seberapa baik kau bertarung. Bisakah kau mengalahkan saudara Hei? Jika kau ingin hidup, berlututlah. Dan panggil aku ayam. Hari ini, bahkan jika Zhou Heibao datang sendiri, aku akan memastikan dia tidak kembali. Di mana pengawal doaku? Ini, Beritahu mereka. Konsekuensi dari membuatku marah. Raja Dewa. Kau aktor yang bagus. Kenapa kau tidak bilang, kau adalah Erlang Shen? Dewa Raja. Sangat kuat. Mengapa kau masih menjadi menantu laki-laki keluarga Shao kami? Berakting. Teruslah berakting. Jika kamu benar-benar Raja Dewa, bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Aku bersama kakak kau. Bahkan jika dia adalah Dewa Raja yang sebenarnya, aku tidak takut. Karena, semua anak buahku ada di luar. Hari ini, dia tidak akan hidup untuk pergi dari sini. Diam kalian semua. Bahkan, jika para dewa sendiri datang hari ini, mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Kau benar-benar tidak akan menangis, sampai kau melihat peti mati ya, aku. Kau berani memukulku. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga, lalu menelanjangi istrimu, dan membuatnya melayaniku. Mulutnya terlalu kotor. Pengawal dewa tampar dia. Bazi, akhirnya kau datang. Yiche, kau tidak menyangka. Bazi sudah menjadi anak buah saudara Hei Ka. Bazi, saudara Hei berkata, lumpuhkan Nature dan aset keluarga Xiao akan dibagi di antara kita. Terdengar menggoda. Haruskah kita melakukannya? Bazi, kau memukul orang yang salah. Yi Chen ada di sini. Kau bajingan. Kaulah yang akan kupukul. Jika kau ingin hidup, berlutut dan minta maaf sekarang. Mungkin masih ada secercah harapan untukmu. Aku mengerti. Kau mengingkari janjimu. Kau ingin menyingkirkan kami berdua. Kau ingin merebut properti keluarga Xiao untuk dirimu sendiri. Kau terlalu banyak bicara. Berlutut dan minta maaf sekarang. Takut padanya.
Bos Hei akan segera mengirim seseorang. Bisakah kau menahan murka Bos Hei? Kau sedang membicarakan Xiao Hei Bao, kan? Dia sudah mati di luar. Tidak, itu tidak mungkin. Bos Hei sangat kuat. Bagaimana mungkin dia mati? Apa kau tahu? Siapa pria ini? Jangan bilang. Dia adalah Dewa Raja. Dalam legenda. Karena kau tahu. Kenapa kau tidak berlutut dan meminta maaf? Apakah kau mencoba menakutiku? Apakah kau? Biar ku The film beritahu, was aku tidak mudah translated takut. and narrated by M Media. Perintah Dewa Raja. Mustahil. Dewa Raja. Dewa Raja. Aku tahu aku salah. Aku tadi sedang linglung. Aku pantas mati, aku pantas mati. Aku salah, aku pantas mati. Kau berani menghina istriku dan kemudian menyentuhku. Kau pikir aku akan membiarkanmu lolos? Aku salah, aku salah. Aku pantas mati. Kabulkan permintaannya. Seseorang bawa dia pergi. Pertama lepaskan loncengnya. Menunggu hukuman. Aku akan memberikanmu apa saja. Pengawal dewa, Hadiah. bawa kakak ke rumah sakit. Ya. Raja Dewa. Bagaimana dengan ketiga orang ini? Bagaimana mereka harus ditangani? Dia berani membuat istriku berlutut. Patahkan kakinya. Dan lemparkan dia ke lubang pengemis. Atas perintah Raja Dewa. Pertama patahkan kaki orang ini. Lalu lemparkan dia ke laut untuk memberi makan hiu. Dan yang paling penting, lepaskan loncengnya. Bawa dia pergi. Bagaimana dengan dia? Mulutnya benar-benar kotor. Tampar mulutnya. Atas perintah Raja Dewa. Berikan dia 1000 tamparan. Jangan berhenti sampai selesai. Setelah itu, bawa dia ke kamarku. Aku ingin memeriksanya secara pribadi. Bawa dia pergi, ya. Yichen. Aku. Duduk. Bukankah kau ingin menelanjanginya, membuka pakaian istriku? Salah paham. Telanjangi pakaiannya. Dan lemparkan dia ke gunung untuk memberi makan serigala. Tidak. Gedung rumah sakit. Istri, kakak sudah keluar dari bahaya. Pergi istirahatlah. Tapi, suamiku. Katakan yang sebenarnya. Apakah kamu benar-benar Raja Dewa? Perintah Raja Dewa. Istri, ini. Aku membelinya di Taobao. Cuma 9,9 yuan dan gratis ongkir juga. Kau percaya itu? Kau menipuku lagi. Bukankah kau bilang, kau tidak akan berbohong padaku lagi? Sayang, jangan marah. Aku tidak akan berbohong padamu lagi. Aku mengaku padamu. Kau tidak bilang. Aku tahu bahkan, jika kau tidak The memberitahuku. film was Perintah Raja translated Dewa. and Lapisan luarnya narrated by bertatakan M emas. Media. Kau tidak bisa membelinya seharga 99 yuan. Setidaknya harus 100 yuan. Benar. Aku berjanji padamu. Mulai sekarang, aku tidak akan menggunakan uang jajanmu untuk membeli barang-barang acak lagi. Nah, itu lebih baik. Kita harus menyimpan uangnya untuk membeli susu bubuk untuk anak kita. Benar, jika anak itu tidak punya apapun untuk diminum, maka dia harus bersaing denganku. Yichen, kau menyebalkan? Apa yang kau bicarakan? Sangat menyebalkan. Putra kita sangat lucu. Pasti. Lihatlah mata besarnya itu. Sayang, apa yang harus kita namai anak kita? Nama apa yang harus kita berikan padanya? Mengapa kita tidak membiarkan semua orang membantu kita memilih nama?
Raja Dewa, ini